Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis. Kita sudah berada di bagian terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Hari ini tanggal 26 Dzulqa'dah 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan 10 September 2015. Sebentar lagi insyaallah kita memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah termasuk hari-hari yang sangat istimewa. Kemarin kami bahas panjang lebar di Masjid An-Nur tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah dan amalan-amalan yang dianjurkan. Dan insyaallah sampai Idul Adha nanti kajian saya adalah seputar Dzulhijjah, kurban, Idul Adha, dan semisalnya. Termasuk pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang air Zam-Zam. Mulai dari sejarah air Zam-Zam dan bagaimana sikap para ulama terhadap air Zam-Zam. Kita semua mengenal sejarah air Zam-Zam, dimulai dari Ibu Hajar dengan putranya Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam mula-mula mempunyai istri yang bernama Sarah. Lama tidak punya anak. Kemudian Sarah memberikan kepada Nabi Ibrahim ini pembantunya yang bernama Hajar. Dinikahi dan kemudian subhanallah hamil dan akhirnya punya anak, diberi nama Ismail. Lalu oleh Allah diperintahkan agar Hajar dan Ismail ini dibawa pergi ke Mekah, yang mana mereka berasal dari negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang ini adalah beberapa negeri yang sudah terpecah-pecah. Syam itu meliputi Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Itu negeri Syam. Nabi Ibrahim membawa ke sana. Kemudian diletakkan sang ibu dan bayi di sana, ditinggal pergi. Ketika ditinggal pergi, Hajar mengejar-ngejar. Ya, bahkan disebutkan Ibunda Hajar memegang bajunya Nabi Ibrahim. Kok ditinggal itu? Kan gitu kan? Ya Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhab? Mau pergi kemana kamu? Kamu tinggal kami di sini, di sebuah lembah yang tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Nabi Ibrahim jalan terus, tidak menoleh ke belakang. Udah jalan terus, diam aja. Mau pulang kembali ke negeri Syam. Akhirnya Ibunda Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang nyuruh kamu? Yang nyuruh kamu begini nih Allah. Barulah Nabi Ibrahim berhenti dan mengatakan, "Na'am, ya, yang nyuruh Allah. Yang nyuruh aku meletakkan kamu dan Ismail di sini adalah Allah." Maka Ibunda Hajar dengan iman menjawab, "Idzan lan yudhi'ana."
Kalau memang yang nyuruh Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Wah, ini akidah ini ya. Karena kalau secara perhitungan matematika mati kan, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Tapi kalau kita bicara iman, matematika disimpan dulu. Kalau kita bicara iman, yang berlaku adalah kun fayakun, apa saja bisa terjadi. Lalu Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang diabadikan di Al-Quran di surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh hamba menempatkan anak cucu hamba di sebuah lembah yang tidak ada tanaman apapun di samping rumahmu, yaitu Ka'bah yang suci. Ya Allah, ya Rabb kami, harapan kami adalah supaya mereka itu mendirikan sholat, dan supaya hati manusia condong kepada mereka. Nah, ini doa Nabi Ibrahim ini, supaya hati manusia condong kepada mereka, ke Mekah. Ya ini yang menjadikan kita selalu rindu Mekah itu ya ini, karena doanya Nabi Ibrahim, supaya hati kita selalu condong ke Mekah, sehingga kita walaupun udah puluhan kali, ratusan kali ke Mekah tidak pernah bosan. Selama kita orang beriman tidak pernah bosan, rindu. Baru pulang, baru sampai Surabaya sudah ingin balik lagi. Ini kena doanya Nabi Ibrahim ini. Dan berilah mereka rezeki daripada buah-buahan. Ini juga doa Nabi Ibrahim. Bapak ibu cari buah apa saja di Mekah, nemu. Walaupun tidak ada pohonnya, tapi buahnya ada. La'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Ditinggal pergi, didoakan, ditinggal pergi. Kemudian sang anak ya makan, sisa-sisa makanan yang ada dimakan, diminum, semuanya habis. Makan habis, minum habis. Nah sekarang sang anak mulai nangis. Biasa anak minta makan kan nangis. Nah ibunya bingung, mau minta tolong siapa ini. Akhirnya sang ibu lari ke bukit Sofa. Jadi Sofa itu dulu bukit ya, sekarang sudah satu bangunan dengan masjid, walaupun masih ada sisa-sisa batunya. Naik ke bukit Sofa, manggil-manggil di sana, barangkali ada orang. Nggak ada, turun lagi jalan biasa. Sampai di bawah Ismail nggak kelihatan, lari. Ismail kelihatan, jalan lagi sampai ke bukit Marwah. Di Marwah juga gitu, manggil-manggil orang, barangkali ada, nggak ada, turun jalan biasa. Sampai di bawah Ismail nggak kelihatan, lari. Ismail kelihatan, jalan lagi sampai ke bukit Sofa. Sampai 7 kali putaran yang diabadikan dengan sa'i. As-sa'yu ya, sa'i itu artinya adalah usaha. Jadi kalau kita sa'i itu berarti kita harus berusaha. Berusaha terus, pantang menyerah, tidak berhenti sebelum berhasil. Nah, itu namanya sa'i. Kemudian sampai di Marwah, putaran ke-7. Nah, di sana dia lihat ternyata sang putra Ismail alaihi salam kakinya menjejal-jejal. Dan subhanallah ternyata di sana juga ada malaikat Jibril yang mengepakkan sayapnya. Lalu keluarlah air. Kemudian Ibunda Hajar langsung datang kepada air itu. Ya, datang ke air itu, ditutupi dengan pasir sambil mengatakan zam-zam atau zammi. Berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Lalu diberi nama air Zam-Zam. Ya.
Ada juga yang mengatakan Zam-Zam artinya adalah airnya telah keluar, airnya telah tampak. Atau Zam-Zam adalah air yang jumlahnya banyak terkumpul, yang dihimpun dengan pasir supaya nggak menyebar kemana-mana. Jadi itu sejarah kenapa diberi nama air Zam-Zam. Nah ini sejarahnya panjang, namun hari ini kita fokus ke air Zam-Zam saja. Sebenarnya masih ada tentang bagaimana kelanjutan sejarah Nabi Ismail ini di Mekah. Tapi kita sekarang fokus ke Zam-Zam saja ya. Kita bahas Zam-Zam. Air Zam-Zam ini mempunyai nama banyak. Ya, di antaranya ya, minuman orang-orang baik, syarabul abrar. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha ma'un mubarakah, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-Zam adalah air yang penuh dengan barakah, makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menyembuhkan. Dan waktu itu ada ceritanya kan, sahabat namanya sahabat Abu Dzar. Coba Bapak Ibu kalau ada kesempatan coba dicari ya biografi sahabat Abu Dzar. Itu bagus sekali biografinya. Termasuk pencariannya kepada Islam, termasuk istiqomahnya dalam Islam, termasuk istiqomahnya mengamalkan wasiat Nabi kepadanya. Walaupun harus berbenturan dengan orang lain, sampai beliau hidup seorang diri. Kan beliau dari Ghifar, suku Ghifar, agak jauh dari Mekah. Ini masih periode dakwah sembunyi-sembunyi. Dia dengar dari jauh sana, di Mekah ada Nabi. Di Mekah ada Nabi, namanya Muhammad. Oh, dia jadi kepingin tahu. Akhirnya dia berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kepingin tahu mana Nabi itu. Karena waktu dakwah sembunyi-sembunyi, nggak terang-terangan. Dan Abu Dzar pun mau tanya orang, tanya siapa, nggak ada yang kenal. Akhirnya sahabat Abu Dzar tinggal di Masjidil Haram berapa lama? 1 bulan. Untuk nunggu yang namanya Muhammad ini mana ya? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga penampilannya sama dengan sahabat yang lain. Kemudian sampai akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib yang paham. Ini orang ini kok sudah 1 bulan di sini ya. Orang ini mesti ada perlunya ini orang ini. Orang ini ada perlunya ini mesti ini. Sahabat Ali yang paham. Lalu sahabat Ali tanya, kamu perlu apa? Oh, saya dari daerah jauh, dari daerah Ghifar. Dengar katanya ada Nabi di sini. Saya ingin tahu mana Nabi itu. Lalu kata sahabat itu, sudah gini aja, kamu jalan di belakangku ya, pura-pura tidak tahu. Kamu ikuti saja aku. Lalu sahabat Ali ya jalan menemui Nabi. Abu Dzar ada di belakangnya. Ketemu Nabi dan cerita kalau dia sudah di Masjidil Haram selama 1 bulan. Lalu ditanya oleh Nabi, lah kamu selama 1 bulan makan apa kamu? Tidak makan apa-apa, minum air Zam-Zam saja. 1 bulan minum air Zam-Zam saja. Lalu Abu Dzar mengatakan, ya ini setelah saya minum Zam-Zam kok rasanya badan saya ini kok enak. Saya merasa badan saya itu enak, lemak-lemaknya hilang semuanya, bahkan tambah gemuk. Tapi gemuknya gemuk sehat, bukan gemuk lemak. Lemaknya hilang semua. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha ma'un mubarakah, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-Zam adalah air yang penuh dengan barokah, makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menyembuhkan. Obat Zam-Zam itu. Jadi Zam-Zam itu adalah obat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kemudian masih tentang air Zam-Zam ini pula, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kunna nusammiha syabba'ah, ni'mal 'aun 'alal 'iyad. Kami memberi nama Zam-Zam itu sebagai syabba'ah, yang mengenyangkan, sebaik-baik bekal, sebaik-baik makanan untuk keluarga. Jadi kalau nggak ada makan, paling enak adalah makan air Zam-Zam. Rasulullah kan pernah 2 bulan berturut-turut di rumahnya tidak menyalakan api, tidak ada yang dimasak, makan kurma, minum
Zam-Zam 2 bulan berturut-turut. Istrinya 9. Allahu Akbar. Luar biasa. Kemudian juga sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan wahiyya syarabul abrar. Zam-Zam adalah minuman orang-orang baik. Minuman orang-orang baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, kita ini dianjurkan kalau minum air Zam-Zam itu yang banyak sampai kenyang. Ini sunnah. Al-Azruqi di dalam kitabnya Akhbaru Makkah meriwayatkan sampai kepada Ad-Dhahhak bin Muzahim rahmatullah alaih, seorang tabi'in. Beliau mengatakan balaghani anna tadallu'a min ma'i Zamzam bara'ah minan nifaq. Telah sampai berita kepadaku bahwa minum air Zam-Zam sampai kenyang itu menjadikan orang terbebas dari kemunafikan. Minum Zam-Zam sampai kenyang, tadallu sampai kenyang. Dia mengatakan tabi'in, dia mengatakan sampai kepadaku berita. Berarti berita dari siapa? Ya dari para sahabat. Jadi supaya kita bebas dari kemunafikan. Lalu kita bertanya-tanya, apa hubungannya antara Zam-Zam dengan kemunafikan? Korelasinya di mana itu? Ada korelasinya. Korelasinya itu orang beriman percaya ini air yang barokah. Ini air yang mengenyangkan dan menyembuhkan, sehingga dia minum sampai kenyang. Dia orang beriman percaya. Kalau orang munafik nggak percaya kan, Zam-Zam itu PDAM itu. Zam-Zam itu PDAM. Jangankan Zam-Zam, sekarang ini loh orang Islam itu bilang apa? Haji itu boros haji itu, pemborosan haji itu. Ada apa haji? Pemborosan, nggak usah haji. Loh, orang kayak gini orang Islam. Islam apa enggak ini, Pak? Islam model apa ini? Masalah orang Islam bilang gitu. Ya kalau orang enggak ngerti, orang bodoh, ini orang hidup di kota, paham, ngerti, bilang gitu itu loh. Islam model apa? Kan gitu kan? Kan sekarang ada orang gitu kan? Haji katanya pemborosan. Wah, enak haji itu menguntungkan Saudi saja. Enggak usah haji sudah. Iya. Nah, terus kemana kalau enggak haji? Dulu ada di Makassar tuh kalau haji ke gunung apa namanya? Apa? Daeng itu apa? Apa? Iya. Bawah Karaeng. Bapak enggak pernah ke sana, Pak ya? Jadi haji ke Bawah Karaeng, subhanallah, oleh Allah dihukum. Kenapa waktu itu mati semua ya? Kena gempa atau kena apa? Nah, itu aneh-aneh. Jadi itu korelasi antara air Zam-Zam dengan kemunafikan. Orang beriman percaya, ini Zam-Zam, saya percaya ini. Sehingga dia minum yang banyak sampai kenyang. Wa anna ma'aha yadhhabu bis-suda, dan air Zam-Zam bisa menghilangkan pusing. Pusing-pusing bisa hilang. Wa anna littila' fiha yajlul basar, dan bahwasanya melihat Zam-Zam atau juga memakai air Zam-Zam di mata itu bisa menjadikan pandangan lebih jelas lagi. Dan kita dianjurkan kalau Zam-Zam itu diminum, disiramkan di kepala juga menghilangkan pusing-pusing, kemudian dimasukkan ke mata buat bersihkan mata seperti itu. Yang mana dulu ketika kami masih sekolah di sana antara tahun 97 sampai 2001 itu masih ada sumur Zam-Zam, masih kelihatan. Kemudian setelah itu baru ditutup. Dulu ada tempat tawaf itu kan, tempat tawaf ada, turun ke bawah, nah di sana ada sumur Zam-Zam, kelihatan sumurnya, masya Allah. Kemudian juga masih tentang air Zam-Zam ini pula, ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti di Madinah. Beliau bercerita ada satu orang, dia ini pecandu khamr, pecandu narkoba, mabuk terus, ya, pecandu narkoba. Sampai-sampai narkoba telah menyatu dengan badannya, sehingga sudah narkoba semua badannya, dan dia sakit parah. Periksa ke dokter semuanya menvonis
ini tinggal nunggu waktu saja, sudah datang kematian ini. Divonis mati oleh dokter. Karena divonis mati, maka dia pun mau tidak mau harus tobat. Sudah, dia harus tobat, mau mati. Dia tobat, benar-benar tobat. Lalu dia pergi ke Mekah, dia umroh. Waktu itu bulan Ramadan. Dia umroh, bayangkan ya, orang umroh dan merasa bakal mau mati. Betapa khusyuknya ketika umroh itu. Seakan-akan ini adalah umroh terakhirnya dia. Setelah selesai umroh, dia minum air Zam-Zam sampai kenyang dia minum. Setelah minum itu dia merasakan perutnya mual. Mohon maaf ya, mau muntah rasanya. Akhirnya dia keluar masjid dan ternyata benar, dia muntah. Warnanya hitam legam. Dan setelah keluar itu dia merasakan kedamaian yang luar biasa. Belum pernah dia merasakan kedamaian seperti itu. Kemudian setelah itu dia masuk masjid lagi, dia minum lagi air Zam-Zam sampai sekenyangnya. Terasa perutnya mual lagi, mau muntah, dia keluar, ternyata benar muntah lagi. Hitam, tapi tidak sehitam yang pertama. Dan dia merasakan kedamaian yang luar biasa. Setelah itu, sudah dia pulang ke kampungnya. Terus dia merasa kok badannya itu lebih enak. Kok merasa enak badannya? Periksa lagi ke dokter, dia check up, subhanallah, penyakitnya hilang, sembuh total. Pada dokter menvonis apa? Mati. Allahu Akbar. Ini kisah nyata. Dan kisah-kisah seperti ini sangat banyak, terutama orang-orang penyakit kanker sudah stadium 4 divonis mati, ternyata bisa sembuh. Di antaranya dengan air Zam-Zam. Cerita-cerita para ulama tentang Zam-Zam juga banyak. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau itu pernah sakit di Mekah, cari dokter nggak ada, beliau ambil air Zam-Zam, dibacakan surat Al-Fatihah, diminum sembuh. Ada sebuah hadis yang sanadnya sahih yang berbunyi ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niatnya apa ketika minum. Jadi air Zam-Zam itu Bapak Ibu sekalian mustajab. Niatnya apa ketika kita minum dikabulkan Allah. Baik untuk maslahat ukhrawi atau maslahat duniawi. Dikabulkan Allah dan mujarab. Nah, kalau kita di Mekah kan enak ya. Kan banyak di sana disediakan kan. Ada yang dingin, ada yang tidak dingin, sampai kenyang bisa. Cuman kalau kita minum sampai kenyang, itu ditunggu saja ketika mau pulang. Waktunya yang cocok itu habis sholat subuh. Setelah selesai kita zikir-zikir pagi, mau pulang itu minum yang kenyang. Sehingga kalau kita mau mohon maaf buang air sudah berada di hotel. Jangan karena dengar hadis ini nanti berangkat masuk masjid langsung minum banyak. Insyaallah nanti cepat-cepat keluar lagi dari masjid itu. Itu. Jadi waktu pulang-pulang minum yang banyak sampai kenyang, sampai full rasanya. Itu bagus, itu sunnah. Air Zam-Zam ini mustajab, niatnya apa ketika kita minum, itulah yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, para ulama doanya apa saja ketika minum air Zam-Zam. Ya, doanya ulama itu apa saja. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, beliau waktu itu diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Isa, dia mengatakan, aku melihat Abdullah Ibnul Mubarak masuk ke sumur Zam-Zam, lalu ngambil air Zam-Zam, lalu menghadap kiblat. Minum sambil menghadap ke kiblat, ini sunnah. Sambil berdiri lihat Ka'bah, minum air Zam-Zam. Apa doanya? Ini doanya Abdullah Ibnul Mubarak. Allahumma inna Abdullah ibnal Mu'ammil haddathani an Abi Zubair an Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma'u Zamzam lima syuriba la Allahumma inni ashrabuhu li'atshi yaumil qiyamah fasharib. Ya Allah, sesungguhnya Abdullah bin Al-Mu'ammil telah memberikan hadis kepadaku dari Abu Zubair, dari sahabat Jabir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air Zam-Zam tergantung niatnya apa ketika meminumnya. Ya Allah,
sesungguhnya aku minum air zam-zam ini sebagai persiapan untuk menghadapi kehausan hari kiamat nanti. Lalu diminum. Masya Allah. Jadi fokusnya ke akhirat. Ya Allah, nanti kiamat itu orang-orang haus. Saya minum ini ya Allah, niat saya pada waktu kiamat orang-orang haus, nanti saya tidak haus ya Allah. Subhanallah. Jadi niatnya itu ukhrawi, akhirat. Kemudian Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, seorang tabi'in. Beliau diceritakan bahwasanya Al-Humaidi mengatakan, kami berada di sisi Sufyan bin Uyainah. Lalu datang satu orang. Orang itu mengatakan, ya Aba Muhammad, al-hadithul ladzi haddatsana an ma'i zamzam sahih? Hai Abu Muhammad, ini kunyahnya Sufyan bin Uyainah. Hadits yang kamu beritahukan kepada kami tentang air zam-zam itu sahih apa enggak? Bahwa air zam-zam itu tergantung doanya apa ketika meminumnya dikabulkan Allah. Sahih apa enggak itu hadisnya? Oh na'am, iya sahih. Lalu kata orang yang bertanya tadi, fa inni syaribtuhul an lituhadditsani bimi'a hadits. Kalau gitu saya sekarang minum air zam-zam, ya. Doa saya adalah supaya Anda memberikan kepada saya 100 hadits. Lalu diminum. Wah, ini doanya gitu. Saya berikan, Anda berikan kepada saya 100 hadits. Lalu diminum. Ya sudah, kamu duduk aja, saya beri kamu 100 hadits. Masya Allah, luar biasa ya. Karena 100 hadis tidak gampang. Orang dulu karena satu hadis sampai ke perjalanan ribuan kilo. Jadi gitu. Jadi mereka dulu akhirat. Kalau bapak ibu kalau minum zam-zam kira-kira doanya apa Pak? 100 hadis apa 100 miliar Pak? Mereka dulu pikirannya itu akhirat gitu kan. Kalau kita insya Allah kebanyakan kalau minum zam-zam paling-paling ya biasanya, mudah-mudahan kok mulai teko Mekah sugih, dagangane laris, ya. Oleh duit sing akeh, halal barokah. Ceritanya uang aja kita kan, biasanya gitu. Tapi bukan orang sini, Pak, jangan khawatir. Itu orang tempat lain, tempatnya jauh di pedalaman. Biasanya kalau doa gitu, kalau orang sini enggak insyaallah. Itu orang pedalaman, Pak. Kalau ke sana pakai pesawat khusus. Masya Allah. Imam Syafi'i ketika minum zam-zam doanya apa? Imam Syafi'i. Kita tidak nyangka doanya Imam Syafi'i ketika minum zam-zam. Apa doanya? Diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab tentang air zam-zam. Washtuhira 'ani Syafi'il Imam annahu syariba ma zam-zam lirramyi fakana yusibu min kulli 'ashrah tis'ah. Telah masyhur dari Al-Imam Syafi'i bahwa beliau minum air zam-zam doanya adalah supaya lemparan anak panahnya jitu tidak meleset. Sehingga doanya dikabulkan Allah ketika beliau melemparkan 10 anak panah, yang meleset cuma 1, yang 9 tepat sasaran. Masya Allah. Ya, kalau sekarang ini Pak polisi ini, tembakannya tepat, Pak. Nembak uang tepat, Pak, gak meleset, Pak. Ya. Jadi panah-panah, kalau melempar anak panah itu tepat sasaran, tidak meleset. Dikabulkan Allah. Lempar 10, 9 tepat sasaran, cuma 1 yang kurang tepat sasarannya. Nah, ini belajar mana ini Pak Bu. Kalau Bapak mau belajar mana ini, Pak? Ini ada orang ahli perpanahan ini, Pak. Bisa menghubungi dia, Pak. Abu Ibrahim. Panah itu juga di samping kita ngikuti sunnah, sekaligus juga untuk refreshing, Pak. Olahraga sunnah lagi, ya. Panah sekaligus busurnya pakai sasarannya, ya. Apalagi rumahnya gede, punya halaman, ya, tinggal masang sasaran di sana. Tiap hari isu-isu mangkel-mangkel mana, ya Pak? Ada. Jadi emosi-emosi disalurkan mana aja. Daripada mana orang mana sasaran. 10 lego, Pak. Rasaan apa nih? Gitu. Tapi jangan taruh fotonya orang, Pak. Nanti Bapak mangkal sama orang telepono foto nih kuwetno ya wong iki wis. Jangan, Pak. Jadi itu. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama yang lain banyak juga yang minum zam-zam itu doanya adalah untuk
kesembuhan, sembuh dari berbagai macam penyakit. Nah, ketika saya cerita Zam-Zam ini Pak, biasanya ada orang yang tanya, Ustadz, itu kan kalau di Mekah Zam-Zamnya banyak, lek ndek kene lak titik Zam-Zamnya Ustadz. Kalau kita minum sampai kenyang tukune pirang liter tukune, larang. Bagaimana kalau kita siasati Ustadz? Zam-Zamnya sedikit dicampur banyu. Saya tanya, berapa ukurannya? Ukuran Zam-Zam separuh, air separuh. Berarti doanya dikabulkan separuh. Itu. Ya tidak maksudnya. Jadi maksudnya Zam-Zam semuanya, jangan campur air biasa. Mohon maaf itu termasuk penipuan, Pak. Mulai haji, Zam-Zame didik dicampuri banyu akeh. Wong sing orang yang datang kayak Zam-Zam kabeh padahal lagi banyu biasa. Nah, itu penipuan, Pak. Ya sudah, kasih Zam-Zam aja walaupun sedikit tak apa-apa. Ini Zam-Zamnya sedikit ya dapat sedikit-sedikit wis duwo sing akeh, Zam-Zam asli kita 100%. Kemudian juga orang-orang jualan itu juga perlu dicek lagi asli atau tidak. Karena tempo hari ada kan ketangkap ternyata bukan Zam-Zam palsu. Dan sekarang ini ada alatnya buat memastikan ini Zam-Zam ini asli atau palsu, ada alatnya itu. Jadi bisa kelihatan. Demikian, wallahu alam. Itu dulu materi kajian kita pada malam hari ini. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Paling enggak barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silakan.